Assalamualaikum. Kali ini kita akan menyimak kisah seorang pendeta bernama Thomas Engel, yang dengan hati penuh pencarian kebenaran, akhirnya menemukan cahaya Islam setelah melalui perjalanan panjang yang penuh misteri dan hikmah. Ingatlah kalian, apapun itu, Allah pasti akan membalas siapa saja yang melakukan kebaikan di jalannya, sebagaimana Thomas yang terus berusaha memahami kehendak Tuhan hingga ia dipertemukan dengan kebenaran yang hakiki. Jangan lupa juga menuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar. Karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya, dan semoga kita senantiasa diberkahi untuk mengikuti jejak kebenaran seperti yang telah dilakukan oleh Thomas. Pendeta Thomas Engel memulai harinya dengan doa pagi di gereja kecil yang terletak di pinggiran kota Kansas, tempat ia telah melayani jemaat selama lebih dari 2 dekade. Rutinitas harian Thomas mencakup memberikan khotbah sederhana yang penuh dengan ajaran kasih, memimpin kelompok doa, dan mengunjungi anggota jemaat yang membutuhkan dukungan spiritual. Meskipun gerejanya kecil, Thomas dikenal sebagai pendeta yang hangat dan intelektual, sering membaca buku-buku teologi untuk memperdalam pemahamannya tentang iman. Jemaatnya terdiri dari keluarga-keluarga sederhana yang sangat menghormati Thomas, karena ia selalu mendengarkan masalah mereka dengan hati yang tulus dan tanpa penghakiman. Suatu sore, ia menerima undangan untuk menghadiri konferensi lintas agama di Chicago, yang disebut-sebut sebagai upaya untuk mempererat persaudaraan antar umat beragama. Undangan itu menggugah rasa ingin tahu Thomas, karena ia jarang terlibat dalam diskusi lintas agama, meskipun ia selalu menghormati keyakinan orang lain. Setelah merenung dan berdoa, Thomas memutuskan untuk menghadiri konferensi tersebut, berharap mendapatkan wawasan baru yang dapat memperkaya khotbahnya. Hari-hari menjelang keberangkatannya diisi dengan persiapan sederhana, termasuk memilih buku-buku referensi teologi yang mungkin relevan untuk diskusi di konferensi tersebut. Di tengah rutinitasnya, Thomas merenungkan pentingnya cinta kasih universal, sesuatu yang selalu ia tekankan dalam setiap khotbahnya. Ia tidak menyadari bahwa keputusan untuk menghadiri konferensi itu akan menjadi awal dari perjalanan spiritual yang mengubah seluruh hidupnya. Saat mempersiapkan bahan untuk konferensi, Thomas menemukan berita tentang kontroversi ujaran kebencian terhadap Islam yang terjadi di India, sebuah isu yang menarik perhatiannya karena dampaknya yang global. Artikel tersebut menjelaskan prediksi Pew Research Center bahwa Islam akan menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia, bahkan diperkirakan menyamai populasi Kristen pada tahun 2050. Thomas terkejut membaca bahwa India, negara dengan mayoritas penduduk Hindu, akan menjadi negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia pada tahun 2050, melampaui Indonesia. Informasi ini membuatnya bertanya-tanya bagaimana sebuah agama yang sering disalahpahami di Barat justru berkembang pesat secara global. Sebagai seorang pendeta yang menghargai data dan fakta, Thomas mulai mempelajari lebih lanjut tentang laporan tersebut, mencari wawasan yang dapat menjelaskan fenomena ini. Di sisi lain, ia juga mulai merenungkan bagaimana gereja dan jemaatnya dapat merespons perubahan demografi agama secara global tanpa kehilangan nilai-nilai cinta kasih. Dalam perjalanan membaca lebih banyak tentang Islam, Thomas teringat akan prasangka umum di kalangan masyarakat Barat, yang seringkali berlawanan dengan apa yang ia baca dalam laporan itu. Penasaran semakin mendalam, Thomas mulai mencatat pertanyaan-pertanyaan yang ia rencanakan untuk ditanyakan di konferensi lintas agama nanti. Ia merasa bahwa memahami agama lain bukanlah ancaman bagi imannya, melainkan sebuah cara untuk memperkuat keyakinannya melalui dialog dan pengertian. Dengan rasa ingin tahu yang bercampur kebingungan, Thomas menyadari bahwa dirinya sedang berada di ambang pemahaman yang lebih luas tentang dunia spiritual. Saat tiba di konferensi lintas agama di Chicago, Thomas disambut oleh atmosfer yang penuh kehangatan, dengan perwakilan dari berbagai agama duduk bersama dalam suasana damai. Ia merasa kagum melihat bagaimana orang-orang dari latar belakang berbeda berdialog tentang keimanan mereka tanpa saling menjatuhkan, sesuatu yang jarang ia saksikan sebelumnya. Dalam salah satu sesi diskusi, ia bertemu dengan Dr. Zaid Khan, seorang cendekiawan Muslim asal India yang telah menjadi pembicara utama di berbagai konferensi lintas agama. Zaid memulai presentasinya dengan memaparkan data Pew Research Center tentang pertumbuhan populasi Muslim di dunia, sebuah fakta yang langsung menarik perhatian Thomas. Dengan gaya yang tenang namun penuh keyakinan, Zaid menjelaskan bahwa Islam tidak hanya tumbuh secara demografi, tetapi juga melalui pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan. Thomas terkesan oleh cara Zaid berbicara, yang tidak hanya berdasarkan data tetapi juga disertai dengan kutipan dari Al-Quran yang menekankan cinta kasih dan persatuan. Setelah sesi selesai, Thomas mendekati Zaid untuk berdiskusi lebih jauh, dan keduanya segera terlibat dalam percakapan mendalam tentang teologi dan makna kehidupan.
Zaid menjawab pertanyaan-pertanyaan Thomas dengan sabar dan logis, menjelaskan bagaimana Islam menghormati Yesus, Isa, sebagai nabi besar dalam tradisi mereka. Percakapan itu membuat Thomas merasa terinspirasi sekaligus tertantang, karena banyak hal yang Zaid katakan terasa selaras dengan nilai-nilai yang ia ajarkan di gereja. Sebelum mereka berpisah, Zaid memberikan sebuah buku tentang ajaran Islam yang damai, yang ia sarankan kepada Thomas untuk dibaca sebagai langkah awal memahami lebih dalam tentang agama tersebut. Suatu pagi yang tenang, Thomas duduk di ruang kerjanya untuk mempersiapkan khotbah minggu depan, namun perhatiannya tertuju pada sebuah Alkitab tua yang ia temukan di rak buku. Saat membukanya, ia mendapati catatan kaki yang ditulis dengan tinta pudar, mencantumkan referensi tentang seorang nabi dari timur yang akan datang membawa pesan kebenaran. Catatan tersebut mengutip beberapa ayat dari Kitab Ulangan dan Injil Yohanes yang, meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama, tampak mengarah pada seseorang yang bukan bagian dari tradisi Kristen. Dengan penasaran, Thomas mencoba mencari tahu lebih lanjut dengan membaca konteks ayat-ayat tersebut, tetapi semakin ia membaca, semakin besar rasa bingungnya. Sebuah catatan lain di marin halaman menyebutkan istilah yang mirip dengan Ahmad, yang menurut catatan sejarah Islam adalah nama lain dari Nabi Muhammad. Thomas merasa terganggu karena ini adalah pertama kalinya ia menemukan sesuatu yang secara implisit merujuk pada seorang tokoh yang tidak pernah ia pelajari secara mendalam sebelumnya. Ia mencoba mengingat apakah mungkin catatan ini ditulis oleh salah satu pendeta sebelumnya yang pernah bertugas di gereja itu, tetapi tidak ada petunjuk lebih lanjut. Rasa ingin tahunya memuncak, dan ia mulai mencari literatur teologis yang mungkin dapat memberikan penjelasan tentang interpretasi ayat-ayat ini. Namun, alih-alih menemukan jawaban, ia justru merasa seperti membuka pintu ke sebuah misteri besar yang membutuhkan lebih banyak pencarian dan refleksi. Dengan hati yang penuh tanda tanya, Thomas bertekad untuk membahas hal ini dengan seseorang yang mungkin memiliki perspektif yang berbeda, yaitu Zaid. Sekembalinya dari konferensi lintas agama, Thomas menghubungi Zaid dan mengundangnya ke Kansas untuk memberikan ceramah di gerejanya tentang nilai-nilai Islam. Meskipun ragu-ragu pada awalnya, Zaid setuju dengan syarat bahwa diskusinya akan netral dan hanya berfokus pada pemahaman lintas agama tanpa misi dakwah tertentu. Ketika hari ceramah tiba, gereja dipenuhi oleh jemaat yang penasaran. Sebagian besar datang untuk mendengar perspektif baru yang jarang mereka temui. Zaid memulai dengan menjelaskan bahwa Islam menghormati semua nabi, termasuk Yesus, dan mengajarkan nilai-nilai cinta kasih yang sejalan dengan ajaran Kristen. Beberapa anggota jemaat tampak skeptis, tetapi cara Zaid berbicara yang tenang dan penuh logika mulai meredakan keraguan mereka. Saat sesi tanya-jawab dimulai, beberapa jemaat mengajukan pertanyaan kritis, termasuk tentang konsep Nabi Muhammad dalam konteks teologi Kristen. Zaid dengan hati-hati menjelaskan bahwa Nabi Muhammad dipandang sebagai penerus dari tradisi monoteistik, membawa pesan yang melengkapi ajaran sebelumnya. Ceramah ini memunculkan berbagai reaksi, dari ketertarikan hingga penolakan. Tetapi Thomas melihat bahwa banyak anggota jemaat yang diam-diam tertarik untuk belajar lebih lanjut. Setelah acara selesai, beberapa jemaat mendekati Thomas, mengungkapkan kekaguman mereka pada pendekatan Zaid yang damai dan penuh hikmah. Thomas menyadari bahwa percakapan ini bukan hanya tentang memperluas wawasan mereka, tetapi juga membuka peluang bagi dirinya untuk mengeksplorasi kebenaran yang lebih luas. Terinspirasi oleh diskusi bersama Zaid, Thomas mulai membaca lebih banyak laporan dari Pew Research Center yang membahas pertumbuhan populasi agama-agama di dunia. Ia menemukan bahwa populasi Muslim diprediksi akan menyamai populasi Kristen pada tahun 2050, dengan pertumbuhan yang jauh lebih cepat dibandingkan agama lain. Salah satu fakta yang paling mengejutkannya adalah bahwa India, negara dengan mayoritas penduduk Hindu, akan menjadi negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia. Data ini memicu pertanyaan besar dalam pikirannya. Apa yang membuat Islam begitu menarik bagi begitu banyak orang di seluruh dunia? Thomas juga membaca bahwa Islam tidak hanya tumbuh melalui angka kelahiran, tetapi juga melalui banyaknya orang yang memeluk agama ini dengan penuh keyakinan. Di tengah perenungan ini, Thomas kembali mengingat catatan misterius dalam Alkitabnya, yang terasa seolah-olah menjadi petunjuk untuk mencari lebih jauh. Ia mulai membandingkan data-data ini dengan apa yang ia pelajari di seminari, mencoba mencari kesamaan atau kontradiksi yang mungkin memberikan penjelasan. Data dari laporan itu membuatnya sadar bahwa ia hidup di tengah perubahan besar dalam lanskap spiritual dunia yang mungkin memengaruhi gereja kecilnya juga. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, Thomas merasa bahwa ia berada di ambang perjalanan spiritual yang lebih mendalam daripada apapun yang pernah ia alami sebelumnya. Suatu pagi, Thomas menemukan sebuah amplop tanpa nama tergeletak di meja gerejanya,
seolah-olah seseorang telah meletakkannya dengan hati-hati di sana saat ia tidak ada. Dengan rasa penasaran, ia membuka surat tersebut dan mendapati isinya berupa ayat-ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya toleransi dan persamaan di antara manusia. Salah satu ayat yang tercantum berbunyi, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Quran Surat Al-Hujurat 13. Selain itu, surat tersebut juga menyebutkan ayat-ayat dari Alkitab yang sejalan dengan pesan Al-Quran, seperti ayat dari Galatia pukul 3:28, "Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, Buddha atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus." Thomas membaca surat itu berulang kali, merasa takjub dengan keselarasan pesan yang berasal dari dua kitab suci berbeda. Namun, ia juga bingung dan bertanya-tanya siapa yang mungkin mengirimkan surat itu, karena tidak ada tanda tangan atau petunjuk lain dalam amplop tersebut. Ia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa seseorang dalam jemaatnya atau bahkan Zaid mungkin telah mengirim surat itu, tetapi tidak ada cara untuk memastikan. Surat tersebut memicu rasa ingin tahu yang lebih besar dalam dirinya, membuatnya ingin memahami lebih jauh tentang hubungan antara Islam dan Kristen. Ia merasa bahwa ada pesan mendalam yang ingin disampaikan oleh pengirim surat, seolah-olah mendorongnya untuk melanjutkan pencarian kebenaran yang lebih luas. Dengan surat itu di tangan, Thomas berdoa meminta petunjuk, merasa bahwa langkah berikutnya dalam perjalanan spiritualnya telah disiapkan untuknya. Terinspirasi oleh surat misterius tersebut dan data dari Pew Research Center, Thomas memutuskan untuk melakukan perjalanan ke India, negara yang diprediksi akan memiliki jumlah muslim terbesar di dunia pada tahun 2050. Setibanya di India, ia merasa terpesona oleh keragaman budaya dan agama yang hidup berdampingan di tengah hiruk-pikuk kota besar seperti Delhi dan Mumbai. Ia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana komunitas Muslim dan Hindu hidup berdampingan, meskipun sesekali terjadi ketegangan di beberapa daerah. Dalam salah satu kunjungannya ke sebuah kampung kecil, ia bertemu dengan keluarga Muslim yang dengan ramah mengundangnya masuk untuk berbincang. Mereka berbicara tentang kehidupan sehari-hari mereka, dan Thomas terkesan dengan bagaimana mereka menyeimbangkan spiritualitas dengan kehidupan modern. Di sisi lain, ia juga mengunjungi kuil Hindu yang penuh warna dan mendengar cerita dari para penganut Hindu tentang tradisi mereka, semakin memahami keragaman kepercayaan di India. Namun, yang paling menyentuh hatinya adalah bagaimana komunitas Muslim setempat tetap menunjukkan sikap toleransi, bahkan terhadap mereka yang berbeda agama. Di sebuah bazar, Thomas menemukan sebuah buku berjudul The Harmony of Religions, yang menekankan ajaran perdamaian dalam berbagai agama, termasuk Islam dan Kristen. Buku itu semakin memperkuat keinginannya untuk mencari pemahaman mendalam tentang bagaimana kedua agama besar ini bisa saling melengkapi. Perjalanan ini, meskipun singkat, memberi Thomas wawasan yang kaya tentang realitas kehidupan Muslim dan Hindu di India, serta menyemai benih pemahaman yang lebih besar dalam dirinya. Di hari terakhir perjalanannya, Thomas mengunjungi sebuah masjid kuno di Jaipur yang telah berdiri selama berabad-abad sebagai simbol perdamaian dan spiritualitas. Saat ia sedang memandangi keindahan arsitektur masjid itu, seorang ulama tua bernama Maulana Ibrahim mendekatinya dengan senyuman hangat. Thomas dan Maulana Ibrahim mulai berbincang, dan ulama itu dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan Thomas tentang Islam, termasuk bagaimana agama ini memandang nabi-nabi sebelumnya. Maulana menjelaskan bahwa Islam menghormati semua nabi, termasuk Yesus, Isa, yang dianggap sebagai salah satu nabi besar dan pembawa pesan kasih sayang. Ia juga membacakan ayat Al-Quran yang berbunyi, "Dan kami jadikan Isa putra Maryam dan ibunya sebagai suatu tanda, kebesaran kami, dan kami melindungi mereka di sebuah tanah yang tinggi, tempat yang datar dan memiliki sumber air." Quran Surat Al-Mu'minun 50. Penjelasan itu menyentuh hati Thomas, yang mulai melihat bahwa ada kesamaan mendalam antara Islam dan ajaran kasih yang selama ini ia pegang teguh. Maulana juga menceritakan sejarah masjid tersebut, yang dibangun oleh seorang raja Muslim yang menghormati komunitas Hindu setempat dengan menyediakan tempat ibadah bagi mereka. Kisah ini membuat Thomas merenungkan bagaimana agama seharusnya menjadi alat untuk menyatukan, bukan memisahkan, manusia. Sebelum mereka berpisah, Maulana memberikan Thomas sebuah buku kecil tentang ajaran Nabi Muhammad yang berjudul The Last Prophet, sebagai bahan bacaan. Dengan perasaan terinspirasi dan hati yang penuh pertanyaan, Thomas menyadari bahwa pertemuan ini adalah momen penting dalam pencariannya akan kebenaran spiritual. Setibanya kembali di Kansas, Thomas merasa seperti seseorang yang baru saja menemukan harta karun tersembunyi, dengan pikiran yang penuh inspirasi dari perjalanannya di India.
Dalam khotbah mingguannya, ia mencoba menyampaikan pesan-pesan perdamaian yang ia pelajari, termasuk mengutip ayat-ayat Al-Quran yang membahas toleransi dan cinta kasih. Salah satu kutipan yang ia sampaikan berbunyi, "Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat." Quran Surat Al-Baqarah 256. Khotbah ini menimbulkan kegemparan di antara jemaat. Beberapa orang terkejut dengan keberaniannya mengutip kitab suci agama lain di dalam gereja. Namun, banyak dari mereka, terutama generasi muda, merasa tersentuh oleh pesan universal yang disampaikan Thomas. Sebaliknya, beberapa jemaat senior mulai merasa tidak nyaman, menganggap Thomas telah mengkhianati prinsip-prinsip dasar keimanan mereka. Thomas menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud mengubah keyakinan siapapun, melainkan menunjukkan bahwa kebenaran dapat ditemukan di banyak tempat. Ketegangan di dalam gereja mulai meningkat, dengan beberapa orang mendesak dewan gereja untuk meninjau ulang posisinya sebagai pendeta. Meskipun demikian, Thomas tetap teguh pada pendiriannya, percaya bahwa apa yang ia lakukan adalah panggilan moral dan spiritual untuk memperluas wawasan jemaatnya. Khotbah tersebut menjadi titik balik, memecah jemaat menjadi dua kubu, mereka yang mendukung pendekatan inklusif Thomas dan mereka yang merasa ia telah melangkah terlalu jauh. Dalam minggu-minggu berikutnya, tekanan terhadap Thomas semakin meningkat ketika beberapa anggota gereja senior secara terbuka menyerukan pengunduran dirinya. Mereka menuduh Thomas telah meninggalkan inti ajaran Kristen dan membuka jalan bagi pengaruh luar yang tidak sesuai dengan tradisi gereja. Namun, di sisi lain, banyak jemaat muda mulai membela Thomas, menganggapnya sebagai sosok pembawa perubahan yang berani. Diskusi di gereja berubah menjadi debat sengit antara mereka yang ingin mempertahankan tradisi lama dan mereka yang mendukung keterbukaan terhadap pemahaman lintas agama. Thomas merasa terisolasi, tetapi ia menemukan kekuatan dari beberapa jemaat yang mendatanginya secara pribadi, menyatakan dukungan dan rasa terima kasih atas keberaniannya. Salah satu jemaat muda, seorang mahasiswa bernama Rachel, bahkan memutuskan untuk memulai kelompok diskusi lintas agama di kota mereka. Di tengah tekanan ini, Dewan Gereja mengadakan rapat darurat untuk membahas masa depan Thomas sebagai pemimpin gereja. Meskipun banyak yang menentangnya, Thomas tetap mempertahankan integritasnya, menyatakan bahwa ia tidak memaksa siapapun untuk menerima pandangannya. Ia juga mengutip ajaran Yesus tentang cinta kasih dan pengampunan, meminta jemaat untuk merenungkan inti dari iman mereka sendiri. Perlahan, Thomas mulai melihat bahwa meskipun ada pengkhianatan, ada juga dukungan yang terus menguat, memberinya harapan untuk melanjutkan misinya. Pada suatu malam yang sunyi, Thomas merasa sangat gelisah dengan konflik yang terjadi di gerejanya dan mulai merenungkan semua yang telah ia pelajari selama beberapa bulan terakhir. Ia memutuskan untuk berdoa dengan penuh khusyuk, memohon petunjuk kepada Tuhan agar diberikan kejelasan tentang jalan yang harus ia tempuh. Saat tertidur, Thomas bermimpi berada di sebuah padang pasir yang luas, dikelilingi oleh keheningan yang mendalam dan suasana yang menenangkan. Di kejauhan, ia melihat seorang pria bercahaya yang mendekatinya, mengenakan pakaian putih bersih, dengan senyum yang penuh kedamaian. Pria tersebut mengulurkan tangan dan mengajaknya membaca sebuah kalimat yang berbunyi, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya." Thomas merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya saat mengucapkan kalimat itu dalam mimpinya, seolah-olah beban yang ia pikul selama ini telah terangkat. Ketika ia terbangun, hatinya dipenuhi dengan rasa yakin bahwa mimpi itu adalah petunjuk ilahi untuk menerima kebenaran Islam. Namun, ia menyadari bahwa keputusan ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang bagaimana ia akan menghadapi jemaat dan komunitasnya. Thomas menghabiskan malam itu dalam refleksi mendalam, menulis surat kepada Tuhan tentang perjalanan spiritualnya dan apa yang ia yakini sebagai langkah selanjutnya. Dengan hati yang teguh, ia merasa siap untuk mengambil keputusan besar yang akan mengubah hidupnya dan, mungkin, juga kehidupan jemaatnya. Pada kebaktian hari Minggu yang penuh harapan dan ketegangan, Thomas berdiri di depan mimbar, menatap jemaat yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Ia memulai khotbahnya dengan doa, memohon bimbingan Tuhan untuk membantu menyampaikan keputusan yang telah ia buat dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Dengan suara tenang, ia menceritakan perjalanannya ke India, pertemuannya dengan Maulana Ibrahim, serta pesan-pesan toleransi yang ia temukan dalam Al-Quran. Thomas menjelaskan bahwa keputusan ini bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap iman lamanya, melainkan realisasi dari pencarian kebenaran yang telah ia jalani sepanjang hidup. Ia mengutip ayat dari Al-Quran, "Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam." Quran Surat Ali Imran 19.
sambil menegaskan bahwa Islam telah memberikan jawaban yang ia cari selama ini. Dengan hati yang penuh ketenangan, Thomas berdiri di depan jemaat dan dengan lantang mengucapkan syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Jemaat terdiam, terkejut dengan pengumuman yang sangat berani ini, tetapi beberapa dari mereka dapat merasakan ketulusan dalam setiap kata yang ia ucapkan. Thomas kemudian mengungkapkan bahwa meskipun ia telah memilih Islam, ia tetap mencintai dan menghormati semua yang ada di gereja, serta mengundang mereka untuk berdialog lebih lanjut. Beberapa anggota jemaat terlihat menangis, sementara yang lain mulai bertanya-tanya tentang apa yang telah membuat Thomas mengambil langkah besar ini. Hari itu menjadi momen penuh emosional, ketika Thomas, seorang pendeta yang mereka hormati, membuka pintu bagi sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Minggu-minggu berikutnya menjadi masa yang penuh diskusi dan perenungan di antara jemaat, ketika mereka mencoba memahami keputusan Thomas yang tampaknya radikal. Banyak dari jemaat muda mendekati Thomas secara pribadi, meminta penjelasan lebih lanjut tentang Islam dan mengapa ia merasa begitu damai dengan keputusannya. Thomas dengan sabar menjelaskan keindahan ajaran Islam, mulai dari konsep tauhid hingga pentingnya kasih sayang dan toleransi terhadap semua manusia. Sebagian jemaat yang awalnya skeptis mulai tertarik ketika Thomas menghubungkan ajaran Islam dengan nilai-nilai yang telah mereka pelajari dari Alkitab. Dalam beberapa kesempatan, Thomas mengadakan sesi diskusi terbuka di gereja, di mana ia mengundang Zaid untuk berbicara tentang pengalaman spiritualnya sebagai Muslim di Amerika. Sedikit demi sedikit, hati jemaat mulai terbuka, terutama setelah mereka menyaksikan ketulusan Thomas dan kedamaian yang terpancar dari wajahnya sejak ia memeluk Islam. Rachel, pemimpin kelompok diskusi lintas agama di kota itu, menjadi salah satu dari yang pertama bersyahadat, menginspirasi teman-temannya untuk mengikuti langkahnya. Dalam waktu beberapa bulan, puluhan jemaat gereja mulai mengucapkan syahadat, tergerak oleh penjelasan Thomas dan pengalaman mereka sendiri dalam memahami Islam. Thomas selalu menekankan bahwa keputusan untuk memeluk Islam harus datang dari hati, tanpa paksaan, seperti yang diajarkan dalam Al-Quran. Keajaiban itu terus terjadi, hingga akhirnya hampir seluruh jemaat gereja memutuskan untuk mengikuti jejak Thomas, mengakui keindahan Islam yang mereka temukan bersama. Dengan transformasi besar yang terjadi di komunitasnya, Thomas memutuskan untuk mengubah gereja menjadi pusat komunitas lintas agama, tempat semua orang dapat belajar dan berbagi keimanan mereka tanpa rasa takut atau prasangka. Pusat ini diberi nama Cahaya di Langit Barat, sebagai simbol harapan dan pencerahan spiritual yang telah melampaui batasan agama dan budaya. Media lokal dan nasional mulai meliput kisah Thomas dan jemaatnya, yang menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh Amerika dan bahkan di luar negeri. Thomas menekankan bahwa Islam bukanlah ancaman, tetapi jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sebagaimana yang telah ia temukan dalam perjalanan hidupnya. Pada suatu sore yang tenang, seluruh jemaat berkumpul di luar gereja yang kini telah menjadi pusat komunitas, di bawah langit yang memancarkan sinar matahari terbenam yang indah. Dalam suasana syahdu, Thomas memimpin jemaatnya untuk membaca syahadat secara massal, sebuah momen yang dipenuhi dengan air mata kebahagiaan dan rasa damai yang mendalam. Mereka mengucapkan kalimat yang sama, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah," dengan hati yang penuh keyakinan dan cinta. Langit barat yang berwarna oranye keemasan seolah menjadi saksi dari transformasi spiritual yang luar biasa ini, membawa pesan damai kepada dunia. Dalam hati Thomas, ia merasa bahwa ia telah memenuhi panggilan hidupnya, membawa jemaatnya menuju cahaya kebenaran yang ia temukan dalam Islam. Kisah ini menjadi pengingat bahwa pencarian kebenaran tidak pernah mengenal batas, dan cahaya iman dapat bersinar bahkan di tempat yang paling tak terduga.